Salam Bapak Ibu Saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi. Pada kesempatan kali ini saya mau menyampaikan firman Tuhan. Firman Tuhan yang dengan judul khotbahnya Kekaguman Menjadi Pujian. Sebelum saya mau menyampaikan firman Tuhan lebih dalam, marilah kita minta pimpinan Tuhan. Allah Bapa dalam kerajaan sorga, layakkanlah kami, kuduskan kami, sucikan tubuh roh jiwa kami untuk kami merenungkan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami saatnya mau mendengar. Amin. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, kekaguman menjadi pujian. Firman Tuhan saya ambil di dalam Mazmur 9 ayat 2. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatan-Mu yang ajaib. Apakah kegiatan terbesar yang dapat menyita waktu? Penyembahan kepada Allah. Apakah penyembahan kepada Allah? Penyembahan bukanlah suatu ritual yang terburu-buru, doa-doa rutin, atau mendengarkan musik merdu merayu. Penyembahan adalah pengalaman hanyut dalam kekaguman, cinta dan doa, seperti tulisan Charles Wesley. Penyembahan adalah kekaguman yang menuntun kita untuk memuji Dia. Ketika pertama kali melihat Grand Canyon, saya tidak dapat berkata apa-apa. Teman yang mengantar saya ke sana memahami reaksi saya dan berdiri mematung di sebelah saya. Saya terkesima mengagumi pemandangan dahsyat di depan mata dan berpikir, namun kekaguman saya itu bukanlah penyembahan. Tanggapan saya berbeda ketika bertatap muka dengan Yesus saat membaca kitab suci. Kekaguman saya berubah menjadi pujian ketika saya melihat Tuhan dalam segala keindahannya Tuhan. Siapakah yang memelihara jiwa saya? Kesuciannya tak bernoda. Siapakah di antaramu yang membuktikan bahwa aku berbuat dosa? Yohanes 8 ayat 46. Kebijaksanaannya tiada bandingnya. Belum pernah seorang pun berkata seperti orang itu. Yohanes 7 ayat 46. Belas kasihnya tak terbatas. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka. Matius 9 ayat 36. Kekagumannya luar biasa. Lalu Yesus berubah rupa di depan
mata mereka. Matius 17 ayat 2. Begitu mengenal Yesus yang telah tertulis di dalam Injil, kekaguman saya berubah menjadi pujian. Saya bersujud dalam penyembahan dan berseru seperti Thomas, Tuhanku dan Allahku. Yohanes 20 ayat 28. Penyembahan yang sejati kepada Kristus akan mengubah kekaguman menjadi pujian. Baik Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, ketika Anda mengenal Yesus dalam hidupmu lewat Alkitab, dalam Alkitab, seperti apakah kekagumanmu kepada Yesus itu? Saudara-saudara yang terkasih, ketika Thomas melihat Yesus, ungkapannya kepada Tuhan adalah, kepada Yesus adalah, Tuhanku dan Allahku. Itu membuktikan bahwa Thomas sungguh merasakan kedahsyatannya Tuhan Yesus. Ketika dia melihat apa yang sedang terjadi di dalam pelayanan Yesus, ketika Yesus membangkitkan orang mati, ketika Yesus mengetahui saat dan waktu, ketika Tuhan mengetahui pikiran-pikiran manusia, pikiran-pikiran Thomas, ketika Yesus berubah rupa di hadapan mereka, di hadapan murid-muridnya. Akhir kata dari semua yang disaksikan oleh Thomas kepada Yesus, Thomas berkata kepada Yesus adalah, Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Ya Tuhanku dan Allahku, itu adalah suatu ungkapan ungkapan pujian dan penyembahan Thomas kepada Yesus. Kasih padam suara, turun. Untuk itu, kami pun juga ketika melihat betapa Tuhan menjaga tubuh kita, menjaga jiwa kita, menjaga tubuh roh jiwa kita. Kau dengarkah tidak? Ketika Tuhan memberikan mujizat kepada kita, ketika Tuhan mencukupkan segala kebutuhan kita, ketika Tuhan membanjiri berkat-berkat-Nya dalam kehidupan kita, apakah ungkapan yang patut kita sampaikan kepada Tuhan atas semua kebaikan, anugerah-Nya, rahmat-Nya, berkat-Nya yang tak terkatakan, mujizat-Nya yang tak terkatakan itu kepada kita? Apakah yang harus kita bisa ungkapkan kepada Tuhan? Kalau dari saya, ungkapan saya juga bisa berkata kepada Tuhan seperti Thomas, Engkau adalah Tuhanku dan Allahku, sumber berkat, sumber keselamatanku, sumber pemeliharaku, sumber jawabanku, sumber kesembuhanku, sumber keselamatan, penjaga, perlindunganku, gunung batuku. Itulah yang saya bisa sampaikan juga kepada Tuhan, saudara-saudara. Apakah ungkapanmu juga kepada Tuhan? Kepada Tuhan yang selalu memelihara Anda, yang selalu memelihara kita semua, Bapak Ibu. Jadi semua kedahsyatan Tuhan, semua perbuatan Tuhan, semua kasih Tuhan, semua perbuatan-perbuatan Tuhan di masa lampau,
mulai dari dunia diciptakan, mulai Dia menciptakan manusia ini, mulai Dia menciptakan segala-galanya, kebutuhan ini. Dia mengatur semuanya baik. Keagungan yang kita bisa sampaikan kepada Tuhan adalah puji-pujian. Persembahan yang bisa kita sampaikan kepada Tuhan adalah puji-pujian dari mulut, hati, pikiran kita kepadanya. Jadi marilah kita memuji-memuji Tuhan, menyembah Tuhan di waktu-waktu kosong kita, di waktu-waktu yang pas, di waktu-waktu yang indah. Marilah kita memuji Dia. Memuji, kita menyembah Tuhan dengan apa? Dengan kita melayani Tuhan. Kita masuk di dalam doa penginjilan. Kita masuk dalam pelayanan-pelayanan di gereja, di komsel-komsel. Kita melayani Tuhan dengan cara apa? Kita berbuat baik kepada sesama. Kita melayani Tuhan dengan cara apa? Kita melayani Tuhan dan melayani sesama. Ya Bapak Ibu, sungguh kalau kita melihat betapa besar kasih Tuhan yang kita alami sejak saat kami dilahirkan sampai kami ada di detik ini, sungguh betapa besar kasih Tuhan itu kepada kita, tak terukur, sungguh dalam, sungguh luas. Kasihnya Tuhan itu tepat pada waktunya Dia menolong. Kasih Tuhan itu tepat pada waktunya Dia menjawab doa-doa kita. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, banyak orang tidak menyadari hal ini, sehingga mereka bukan saja melayani Tuhan, tetapi mereka melayani iblis. Mereka melupakan Tuhan atas kasih kebaikannya, atas perbuatannya. Mereka menyelipkan Tuhan. Mereka mengkhianati Tuhan. Saudara-saudara, tidak boleh itu terjadi dalam kehidupan kami. Kami sebagai orang yang sudah ditebus oleh Tuhan, kita patut mengucap syukur. Yang terutama adalah keselamatan tubuh roh jiwa yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita. Keselamatan tubuh roh jiwa lah ini yang sedang dicari bangsa-bangsa. Dari abad ke abad, dari masa ke masa, dari zaman ke zaman. Keselamatan tubuh roh jiwa lah di dalam Yesus inilah yang sedang yang dibutuhkan. Sebenarnya itulah kebutuhan utama kita yang utama. Memang banyak kebaikan Tuhan yang lain. Itu juga mujizat besar. Tetapi mujizat keselamatan hidup kekal di dalam Yesus itulah yang terpenting, saudara-saudara. Itulah yang terpenting. Marilah kita menjaga keselamatan yang sudah diberikan oleh Yesus dengan cara kita terus selalu membaca Alkitab, kita selalu berdoa, kita selalu melayani Tuhan dimanapun saja kita berada. Baik Bapak Ibu, saya mau berdoa firman Tuhan sampai di sini. Kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita semua. Saya berdoa bagi Bapak Ibu yang sedang sakit, Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu yang sedang sakit dimanapun saja mereka berada, Engkau lihat hidup mereka, Engkau jamah hidup mereka, sembuhkan hidup mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, keluarga mereka, istri anak-anak mereka, suami mereka, Tuhan Engkau memberkati. Anak-anak yang sedang sekolah, yang sedang membutuhkan biaya, Engkau cukupkan kebutuhan mereka ya Tuhan. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, usaha mereka, kerinduan mereka, cita-cita mereka, harapan mereka, kiranya Tuhan Engkau menjawab mereka. Engkau memberikan pertolongan kepada mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Baik Bapak Ibu, firman Tuhan saya sampai di sini. Semoga firman Tuhan ini menjadi berkat bagi Bapak Ibu. Dan semoga kita bertemu lagi di khotbah-khotbah yang akan datang.
Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semua.